Saudara, Kalimantan akhirnya memiliki tol pertama yang mendukung rencana pemindahan ibu kota negara. Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru dan perbaikan jaringan logistik yang menjadi lebih cepat dan efisien. Berada di Tol Balikpapan Samarinda. Jalan tol ini menjadi bagian dari penghubung ke ibu kota baru. Keberadaan tol ini menjadi sejarah karena yang pertama di Pulau Kalimantan. Capaian ini menandakan pembangunan infrastruktur tidak terpusat hanya di Pulau Jawa dan Sumatera saja, tapi juga merata ke pulau-pulau lainnya. Seluruh ruas jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 97,3 km telah tuntas dikerjakan. Kini masyarakat Kalimantan sudah memiliki tol pertama di pulau ini. Adanya jalan tol ini akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan juga perbaikan jaringan logistik untuk lebih baik, lebih efisien, dan lebih cepat. Jaringan logistik yang lebih baik tentunya akan memperbaiki daya saing terutama komoditas-komoditas yang diproduksi di Kalimantan Timur khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Seperti dapat menurunkan biaya logistik, tentu saja produk-produk ekspor dari Kalimantan Timur akan memiliki daya saing tinggi sehingga menjadikan ekonomi di Kalimantan Timur semakin efisien dan kompetitif. Dengan telah beroperasinya seksi 2, 3, dan 4 sejak dibuka pada Desember 2019 yang lalu, tercatat rata-rata harian lalu lintas kendaraan yang lewat mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 kendaraan per hari. Diharapkan dengan tersambungnya jalan tol ini bisa meningkat menjadi 11.000 kendaraan per hari. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Junaidi, mengatakan jalan tol Balikpapan Samarinda diharapkan dapat menjadi tulang punggung yang menciptakan kawasan perekonomian baru di Kalimantan dengan memangkas biaya logistik barang dan jasa serta waktu tempuh antar Balikpapan Samarinda dari semula sekitar 3 jam menjadi hanya sekitar 1,5 jam. Tol ini menjadi sangat penting karena ini merupakan jalur logistik untuk mengangkut bahan-bahan pokok maupun material dari Balikpapan ke Samarinda. Dan waktu tempuhnya juga yang semula dari Samarinda ke Balikpapan selama ini ditempuh dalam waktu 3 jam, sekarang sudah bisa 1 sampai 1,5 jam. Jadi saya pikir itu untuk ekonomi dari perhitungan bisnisnya sudah sangat membantu perekonomian masyarakat. Jalan tol Balsam dibangun sejak November 2016, terdiri dari 5 seksi, yaitu seksi pertama ruas Balikpapan Samboja 21,66 km, seksi 2 ruas Samboja Muara Jawa 30,98 km, seksi 3 Muara Jawa Palaran 17,30 km, seksi 4 Palaran Samarinda 16,59 km, dan seksi 5 ruas Balikpapan Manggar 10,74 km. Dari 5 seksi, pemerintah memberikan dukungan pembangunan konstruksi di seksi 1 dan seksi 5 yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut dengan biaya konstruksi sebesar 4,38 triliun rupiah. Sedangkan untuk seksi 2, 3, dan 4 pembangunannya menggunakan dana Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda dengan nilai investasi 11,89 triliun rupiah. Sejak diresmikan Agustus lalu, masyarakat sudah merasakan manfaat dari keberadaan tol tersebut meskipun masih banyak masukan mengenai harga dan fasilitas jalan tol seperti penerangan untuk perjalanan di malam hari.
Saya sebagai warga Samarinda sangat senang dengan adanya tol Samarinda Balikpapan. Dengan adanya tol ini kita dapat menempuh waktu sangat singkat. Biasanya kita menempuh di jalan biasa 4 jam, sekarang sudah terpangkas jadi 2 jam. Ya terutama buat saya sih sangat membantu ya, Pak. Soalnya kan memangkaskan waktu kan. Apalagi saya di bidang transportasi kan sering bolak-balik Samarinda Balikpapan. Sementara Jalan Poros Nasional Samarinda Bontang di kawasan tanah datar yang mengalami rusak berat akibat adanya pengupasan lahan dari kegiatan perumahan dan sedimentasi tambang menyebabkan jalan di kawasan ini rusak. Kini sudah mulai dilakukan penanganan dengan rekonstruksi jalan dan perbaikan drainase di sekitar lokasi. Penanganan dilakukan karena Samarinda merupakan salah satu kota penyangga di samping Balikpapan ke ibu kota negara dan menjadi satu bagian dengan akses menuju Bandara APT Pranoto yang berada di Kelurahan Siring. Dari sini ibu kota baru sekitar 45 kilo, Bu. Ya, 45 kilo dari APT Pranoto ini. Ya. Ini merupakan akses satu-satunya ke Bandara APT Pranoto. Ada salah satu penyangga rencana IKN kita yang akan dilaksanakan di Penajam. Dengan telah tersambung seluruhnya jalan tol Balikpapan Samarinda, diharapkan mampu memberikan kelayakan usaha yang lebih baik sehingga keberlanjutan investasi di jalan tol bisa terus dilakukan.